Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Yogi. Di sini gue mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mau support channel gue sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semua dan sudah mau nonton video gue dari awal dan semoga bermanfaat video-video yang gue buat dan digunakan dengan sebaik mungkin teman-teman. Oke, kali ini kita bakal belajar terkait OSINT. Apa sih OSINT itu? OSINT adalah open source intelligence ya teman-teman. Dulu gue pernah buat terkait OSINT ini, yaitu menggunakan Kali Linux dengan mencari nama informasi seseorang teman-teman. Jadi ketika nama itu kita cari ya kan teman-teman, itu bisa menampilkan sosial media ataupun informasi-informasi terkait sosial media dari si target teman-teman seperti itu. Tapi ya kan untuk tools kemarin itu tidak spesifikasi ya teman-teman. Kayak misalnya contoh eh, nama di Indonesia itu cukup besar gitu teman-teman dan banyak nama yang sama gitu. Misalnya si Budi ya kan ataupun si Agung. Kalau kalian mencarinya dengan namanya si Agung ya otomatis ya ketemunya bakal ya beda gitu, kecuali teman-teman mempunyai nama yang unik dan itu di Indonesia cuma satu orang gitu teman-teman, ya kemungkinan itu bakal otomatis ketemu seperti itu teman-teman ya. Dan kali ini gue bakal mengenalkan sebuah tools yaitu Poninfo GA. Apa sih Poninfo GA itu teman-teman ya kan? Ini adalah open source intelligence yang untuk mencari nomor informasi terkait nomor telepon teman-teman. Tapi tools ini tidak digunakan untuk ataupun tidak bisa digunakan untuk nomor telepon Indonesia. Dan ini adalah scan international phone numbers teman-teman. Jadi digunakan yaitu untuk nomor telepon internasional saja. Jadi tidak bisa digunakan untuk nomor telepon Indonesia teman-teman, seperti itu. Nah mungkin kita langsung baca aja terkait pengenalan tools ini teman-teman. Oke, kita transit aja biar mudah ya teman-teman untuk membacanya. Oke, jadi bentar ini udah. Oke, try again. Oh, nggak bisa ditransit ya? Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa teman-teman. Bisa nggak sih? Oh, bisa nih. Oke teman-teman, Poninfo GA adalah salah satu alat paling canggih teman-teman untuk memilih nomor telepon internasional. Dari sini kita udah paham ya teman-teman, bahwasanya tools ini cuma bisa untuk memindai nomor telepon internasional. Alat ini memungkinkan untuk terlebih dahulu mengumpulkan informasi standar seperti negara, wilayah, operator, dan jenis saluran pada nomor telepon internasional manapun. Lalu mencari jejaknya di mesin pencarian untuk mencoba menemukan penyedia VoIP teman-teman, atau mengidentifikasi pemiliknya atau biasanya disebut VoIP ya teman-teman. Untuk fiturnya yaitu yang pertama, si Poninfo GA ini adalah memeriksa apakah nomor telepon itu ada atau tidak teman-teman, seperti itu. Yang kedua yaitu mengumpulkan informasi seperti negara, jenis saluran, dan operator. Yang ketiga yaitu yang ketiga yaitu jejak OSINT. OSINT menggunakan API eksternal atau buku teleponan dan mesin pencarian, seperti itu teman-teman. Jadi si OSINT ini menggunakan sebuah API eksternal, terus buku telepon dan mesin pencarian untuk mencari informasi-informasi terkait nomor telepon, seperti itu teman-teman. Yang keempat yaitu adalah periksa laporan reputasi seperti media sosial, nomor sekali pakai, dan banyak lagi. Yang kelima yaitu gunakan antarmuka pengguna grafis dan menjalankan pemindahan dari browser teman-teman. Yang keenam, yang terakhir itu penggunaan terprogram dengan menggunakan REST API dan modul Go teman-teman, ataupun bisa disebut bahasa pemrograman Golang teman-teman, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu untuk fitur ini tidak menyediakan bahwasannya data yang relevan atau terverifikasi. Ini hanya sebuah alat tools teman-teman, jadi dia tidak menyediakan sebuah data-data kayak nomor telepon yang sudah terverifikasi ataupun yang relevan, seperti itu. Jadi teman-teman ya silakan mencari nomor teleponnya sendiri gitu teman-teman, seperti itu. Yang kedua yaitu tidak memungkinkan untuk melacak telepon atau pemilikan secara real time. Jadi tools ini tidak bisa melacak nomor telepon secara real time. Contoh teman-teman, kalau misalnya mau melacak nomor telepon seseorang menggunakan tools ini ataupun lokasi gitu teman-teman, kemungkinan itu tidak bakal bisa karena tools ini tidak mensupport untuk secara real time seperti itu, ataupun menggali informasi secara langsung gitu. Apakah tools ini bisa mendapatkan lokasi? Tidak bisa teman-teman. Di nomor 3 sudah disampaikan bahwasanya tidak memungkinkan untuk mendapatkan lokasi telepon yang tepat teman-teman, seperti itu ya. Yang terakhir yaitu tidak mengizinkan untuk meretas telepon. Jadi tools ini tidak menyediakan ya malware ataupun virus trojan ataupun metasploit untuk meretas telepon dari si target teman-teman, seperti itu ya. Oke, ini adalah sebuah OSINT aja untuk menggali sebuah informasi terkait nomor telepon itu adalah milik siapa. Dan biasanya teman-teman kalau misalnya mendapatkan nomor WhatsApp nih dari orang yang tidak dikenal ataupun dari orang luar negeri, kemungkinan itu bisa berguna banget untuk tools ini ya teman-teman, seperti itu.
dan bisa mengetahui dari siapa sih ini gitu. Oke. Ya mungkin ini cukup bermanfaat banget buat teman-teman nanti ke depannya, ataupun ya digunakan secara sebaik mungkin gitu teman-teman. Oke. Nah, untuk instalasinya teman-teman ini bisa menggunakan yang pertama Linux, macOS, Windows juga ini didukung juga bisa teman-teman untuk Windows ya. Berarti tools ini bisa digunakan yang pertama Unix, Linux seperti Ubuntu, CentOS, Kali Linux itu bisa ya teman-teman. Terus bisa juga menggunakan macOS dan Windows teman-teman. Tergantung teman-teman bagaimana caranya menggunakan tools ini gitu ataupun implementasinya. Dan ini gue pakai bahasa Inggris aja deh, agak susah karena pakai bahasa Indonesia. Nah ini teman-teman, ini untuk instalasinya terkait instalasi Kali Linux ataupun Unix ya teman-teman, ataupun Linux teman-teman bisa menggunakan panduan ini. Nah kalau misalnya kalian menggunakan macOS, silahkan kalian bisa menggunakan ini teman-teman. Oke, beliau install Poninfo ya, beliau. Nah selanjutnya kalau misalnya kalian mau menggunakan Docker, silahkan kalian menggunakan Docker seperti ini. Oke. Kali ini kita bakal implementasinya yaitu menggunakan Docker teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian belum paham Docker, silahkan nonton video gue terkait ya pengenalan terkait Docker, terus ataupun di channel lain tentang Docker ya teman-teman. Kalau misalnya kalian sudah paham Docker, baru bisa mengimplementasikan ini gitu teman-teman. Seperti itu. Ataupun bisa aja menonton video gue pelan-pelan, habis itu gimana cara ngebuildnya itu bisa aja teman-teman. Seperti itu ya. Nah selanjutnya yaitu untuk menginstalasinya teman-teman silahkan copy paste aja yang di sini docker pull sudo dev poninfo latest teman-teman seperti ini. Kalian silahkan buka VirtualBox-nya nih, VirtualBox di Ubuntu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian belum menginstalasinya, belum tahu bagaimana cara instalasinya, silahkan tonton video gua bagaimana cara instalasi VirtualBox dan bagaimana cara mengkonfigurasi Oracle VirtualBox di Ubuntu teman-teman. Oke. Ataupun ya bagaimana cara instalasi VirtualBox di dalam Ubuntu seperti itu ya. Selanjutnya ini kalian sudah buka open terminal si Ubuntunya. Oke, mungkin gue udah nggak usah gue jelasin lagi karena udah gue bahas di video sebelumnya. Silakan kalian nonton video gue dari awal, kemungkinan ya bakal sama aja gitu kan. Terus silakan kalian SSH aja masuk ke dalam ya si Mobile Extreme-nya ataupun pakai putih juga bisa. Nah untuk implementasinya bagaimana teman-teman, silahkan kalian paste aja di sini teman-teman, docker pull sudo dev poninfo latest teman-teman. Dan pastikan teman-teman kalau sebelum kalian nge-copy paste ini, kalian pastikan kalian sudah menginstal docker ya di dalam Ubuntunya teman-teman, seperti itu. Coba kalian cek nih ya, sistem CTL docker status docker teman-teman. Oke nih, nah ini kan udah running karena gue udah install dan cek juga apakah sudah jalan apa belum si servisnya. Kalau misalnya belum, silahkan kalian install dan jalankan servisnya. Di sini gue nggak jelaskan terkait bagaimana cara menjalankan servis dan bagaimana menginstal Docker teman-teman, seperti itu. Karena di video gue yang kemarin tentang Aptem Kuma itu gue udah kasih tahu bagaimana dari awal gue install Docker, terus bagaimana cara instalasi si Aptem Kuma. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini langsung aja gue copy aja teman-teman. Di sini copy paste, di sini docker pull sudo dev poninfo latest teman-teman. Nah kita copy aja. Nah, oke, kita tunggu aja build-nya teman-teman. Sepertinya tidak cukup besar. Nah ini tinggal tunggu si build-nya. Jadi ini artinya adalah ini dari si image-nya si Poninfo dan ini image ini adalah version latest ataupun version terakhir teman-teman, seperti itu yang diupdate oleh si developer. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya bagaimana cara mengeceknya, dan di sini coba kita docker ps min a. Nah ini nggak ada ya teman-teman, ini belum jalan teman-teman. Ini belum jalan dan belum ada ya, karena kita baru menginstalasi si image-nya aja teman-teman. Selanjutnya bagaimana untuk menjalankannya, yaitu docker image teman-teman. Kita cek di sini. Nah di sini kita sudah melihat bahwasanya kita sudah menginstalasi si image si Poninfo nya ya teman-teman. Nah ini oke, 43 MB untuk size-nya, untuk tag-nya itu latest ataupun versi terakhir. Oke teman-teman, makasih ya teman-teman. Selanjutnya yang kita butuhkan yaitu setelah kita menginstal, kita melakukan kita USG dulu teman-teman. Atau biasa teman-teman kalau misalnya mau menggunakan Docker Compose nih, bentar ya, gue kelewat nih, gue jelasin dulu. Kalau misalkan mau menggunakan Docker Compose, silakan aja teman-teman. Silakan kalian buat Docker Compose contoh seperti ini ya. Oke gini. Ini sebenarnya sama aja, nano docker compose .yml teman-teman. Gini ya. Nah, ini kalian masukkan aja di sini versionnya yang sudah disediakan. Kalian copy paste aja di sini, set,
Ctrl X terus Y enter. Nah, ntar tinggal jalankan si Docker Compose build teman-teman nih seperti ini. Oke. Set. Nih. Itu sebenarnya sama aja teman-teman seperti itu ya. Oke. Ini error sih nggak apa-apa. Nah, untuk mengecek versionnya yaitu teman-teman silahkan jalankan seperti ini. Paste. Oke, kita sudah menginstal nih ya si image-nya. Nah, kita cek versionnya. Nah, ini adalah Pon-Info.ga version 2 11.0 ya teman-teman, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang kita butuhkan yaitu kita akan menjalankan si Docker image-nya teman-teman. Nah, ini kita menjalankan pakai port 80 ataupun port defaultnya yaitu 5000. Tapi ini kita mau menggunakan portnya yaitu 8080. Oke, kita paste aja teman-teman, kita enter aja di sini. Docker run rm -it -p, artinya itu Docker ini akan menjalankan port 8080 untuk image-nya, sudo dev pon-info.ga ini 8080. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Kita enter aja teman-teman. Nah, ini dia bakal listening atau on 8080. Ini kalau misalnya udah listening, dia udah bisa dibuka di web service teman-teman, seperti itu ya. Selanjutnya kita bakal mengecek apakah ini sudah bisa dibuka 192.168 192.168 bentar ya teman-teman, 168 1.190. Oke. Ini sorry teman-teman, pastikan menggunakan port ya teman-teman. Aduh sorry teman-teman, mana tadi ya. Nah, ini titik 2 yaitu 8080 set. Nah, ini udah kebuka ya teman-teman. Ini adalah halaman tampilan si Pon-Info.ga. Oke, kalau misalnya udah sampai sini teman-teman silahkan kita mencari nomor telepon targetnya siapa. Misalkan di sini kita gue mau menggunakan fake number aja teman-teman. Oke, di sini gue mau menggunakan fake number. Nah, nomor ini ya teman-teman, kita gunakan nomor ini dari nomor Amerika Serikat. Nah, kita copy aja nomor Amerika Serikat ini, terus kita pastekan di sini teman-teman. Oke. Nah, habis itu bagaimana? Aduh sorry, ini nggak bisa dihapus ya. Oh, nggak bisa dihapus. Bagaimana untuk menjalankannya teman-teman? Silahkan klik yang namanya lookup teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini statusnya true, valid ya teman-teman, dari Amerika Serikat, US ya teman-teman. Dan untuk menjalankannya, jadi verifiednya ini dari API si aplikasinya tidak bekerja, terus OVH nya juga iya, Google Access nya juga iya. Tapi kita mendapatkan yaitu namanya Google Dorsking ya teman-teman, Google Search teman-teman, seperti itu. Bagaimana untuk menjalankan untuk melihat Google Search? Teman-teman silahkan klik run teman-teman. Nah, seperti ini, dan otomatis dia bakal ngedetect teman-teman. Banyak tuh si lognya, dia bakal mendapatkan informasi-informasi dari si Google Search teman-teman, menjalankan Google Search. Nah, ini adalah sosial media. Yang pertama, si nomor ini menggunakan sosial media Facebook teman-teman. Kita coba klik open link new tab. Nah, oke, kita tunggu aja. Nah, ini teman-teman, jadi banyak banget informasi-informasi yang didapatkan. Jadi cara kerjanya seperti ini, sederhananya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mendaftarkan informasi nomor telepon di dalam sosial media teman-teman, dan itu bakal kebaca di Google Dorsking teman-teman, ataupun Google Search teman-teman, seperti itu. Contoh, kalian mendaftarkan Instagram pakai nomor telepon itu, nomor telepon kalian gitu kan. Terus ada yang mau mencoba OSINT gitu, Open Source Intelligence, untuk mencari informasi dari sisi kalian, dan itu kemungkinan bakal kebaca teman-teman, seperti itu. Ini lebih spesifikasi sih gitu, lebih detail gitu dibandingkan yang kemarin. Kalau yang kemarin gue buat itu kan terkait username, terus gue masukkan namanya, kemungkinan kalau misalnya namanya banyak yang kembar ya kemungkinan nggak bakal ketemu, seperti itu teman-teman. Oke, nah inilah bentuk dari OSINT, Open Source Intelligence teman-teman. Banyak tuh, ada LinkedIn, Twitter, terus sheet Instagram ataupun sheet FK. Ini teman-teman silakan aja kalau misalnya mau menggunakan tools ini, silakan kulik-kulik seperti itu. Terus ini juga ada disable providernya teman-teman. Tuh teman-teman, banyak banget kan. Oke, untuk reputationnya nih banyak banget. Oke, coba kita buka salah satu. Oh, ini nggak ada. Oke teman-teman, nah bahkan ini ada. Nah, ini juga nggak ada. Kemungkinan nggak ada karena kita di Indonesia kali ya. Sheet UK populer tuh, mungkin karena di Indonesia ya kita ya. Oke, selanjutnya ini apakah ada? Nggak ada juga teman-teman ya. Ya seperti itulah ya. Dibuka aja satu-satu kemungkinan. Nah, ini teman-teman, temporary time number nih, generalnya gue mendapatkan informasi dari nomor yang receiver SMS online, dan ini digunakan banyak banget tuh untuk fake number teman-teman, seperti itu ya. Ini bisa kebaca banyak banget website yang menggunakan nomor ini, seperti itu.
dan ini adalah logsnya teman-teman tuh. Oke, jadi kalau kita ngebuka sebuah OSINT di toolsnya, contoh seperti ini, si Google Search-nya dia otomatis bakal ngirim IP dan men-screen atau mencari sebuah informasi yang ada di Google teman-teman, seperti itu. Itu adalah cara kerja si OSINT teman-teman, ataupun Google Info GA. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan menyampaikan aja di kolom komentar. Ya, mohon maaf kalau misalnya ada salah dalam penyampaian dan mungkin agak berisik di dalam video ini karena rumah gue pinggir jalan raya. Ya mungkin ya agak berisik, mungkin agak mengganggu juga ya. Gue juga agak bingung juga membuat video ya semaksimal mungkin juga. Gue usahakan gitu teman-teman. Ya, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Ya, jangan lupa di subscribe dan happy learning teman-teman. Dipergunakan video ini dengan sebaik mungkin dan untuk belajar menambah wawasan ilmu kalian gitu teman-teman. Oke, dadah, sampai ketemu di next video teman-teman. See you.